Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernandam dengan NIM 1715987. Saya pemateri pertama dari kelompok 15. Saya akan menjelaskan tentang pengertian kepahilitan. Pengertian bangkrut atau pailit menurut Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan antara lain keadaan di mana seorang yang suatu pengadilan dinyatakan bangkrut dan yang aktiva dan warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya. Sedangkan menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepahilitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, kepahilitan adalah sita umum atas kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Jika melihat definisi tersebut, maka terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam suatu proses kepahilitan, yaitu kreditor, debitor pailit, kurator, dan hakim pengawas. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Sedangkan debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Debitor pailit adalah debitor yang dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Islah, NIM 1705997. Saya dari kelompok 15 akan menyampaikan materi kedua tentang dasar hukum kepahilitan. Yang pertama, dasar hukumnya adalah KUH Perdata, khususnya pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Yang kedua adalah dasar hukum khusus Failisimen Ferordeni SBT titik 1905 nomor 217 Jo titik STB 1906 nomor 348 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dan kembali disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepahilitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang ketiga adalah Undang-Undang terkait PT, hak tanggungan, fidusia, hipotek, pasar modal, perbankan, BUMN, dan lain-lain. Yang keempat adalah KUHP. Yang kelima adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1945 tentang Mahkamah Agung. Yang keenam adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. Yang ketujuh adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan, kehakiman, dan lain-lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adib Ramadan. Saya adalah pemateri ketiga. Dan di materi ketiga ini saya akan menjelaskan tentang prosedur pengajuan pahilitan. Prosedur pengajuan pahilitan diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 10 Undang-Undang KPKPU. Kemudian mengenai prosedur upaya hukum setelah putusan dijatuhkan diatur dalam pasal 11 sampai dengan pasal 14 Undang-Undang KPKPU. Dengan keterangan sebagai berikut. Yang pertama, permohonan pernyataan pailit langsung diajukan kepada ketua pengadilan. Yang kedua, panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada permohonan diberikan tanda terima tertulis dengan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Yang ketiga adalah panitera wajib menolak pendaftaran pailit kepada ketua pengadilan paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Dalam jangka waktu paling lambat 3 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Yang kelima adalah pengadilan mempelajari pengajuan dan menetapkan hari sidang. Yang keenam adalah sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Yang ketujuh adalah atas permohonan debitor dan berdasarkan alasan yang cukup, pengadilan dapat
menunda penyelenggaraan sidang sebagaimana yang dimaksud pada ayat 5 sampai dengan paling lambat 25 hari setelah tanggal permohonan diajukan. Permohonan pengajuan pilot tersebut harus diajukan oleh seseorang advokat kecuali dalam hal permohonan diajukan oleh kejaksaan, seperti Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhar Sufan, NIM 1759043, akan membacakan materi keempat, yaitu tentang asas pembuktian sederhana dalam perkara pilot. Dalam perkara pilot atau bangkrut, setelah pendaftaran pengajuan permohonan pilot diterima oleh panitia dan diajukan oleh Ketua Pengadilan Niaga, maka akan ditetapkan hari sidang dan menuju proses persidangan. Apa itu pembuktian sederhana? Menurut pasal 8 ayat 4 KPK-PU, permohonan pilot harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan yang dinyatakan pilot sebagaimana dimaksud telah terpenuhi. Yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalihkan oleh permohonan pilot, termohon pilot tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pilot. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azil Hamdi, NIM 17059132. Saya sebagai pemateri 5 dari kelompok 15. Dari materi kelima ini saya akan menjelaskan akibat hukum pernyataan pilot. Akibat dari hukum pernyataan pilot antara lain: yang satu, debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pilot. Yang ketiga, kepailitan hanya mengenai harta pilot dan tidak mengenai diri pribadi debitor pilot. Yang ketiga, harta pilot diurus dan dikuasai kurator untuk kepentingan semua debitor atau kreditor dengan pengawasan dari hakim pengawas. Yang keempat, tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pilot harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Yang selanjutnya, yang kelima, segala perbuatan debitor yang dilakukan sebelum dinyatakannya pilot, apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut secara sadar dilakukan debitor untuk merugikan kreditor, maka dapat dibatalkan oleh kurator atau kreditor. Istilah ini disebut dengan aksio Paulina. Yang keenam, hibah yang dilakukan debitor dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan. Apabila kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan, debitor mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Selanjutnya, yang ketujuh, perikatan selama kepailitan yang dilakukan debitor, apabila perikatan tersebut menguntungkan bisa diteruskan. Namun sebaliknya, apabila perikatan itu mendatangkan kerugian, maka dapat dibatalkan. Yang ke-8, hak eksekusi. Kreditor dan pihak ketiga untuk menuntut yang berada dalam penguasaan debitor pilot atau kurator ditangguhkan dalam jangka waktu paling lama 90 hari. Yang ke-9, hak untuk menahan benda milik debitor atau hak retensi tidak hilang. Yang terakhir yaitu kepailitan suami atau istri yang kawin dalam suatu persatuan harta diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut. Sekian dari penjelasan saya sebagai pemateri 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz. Saya dari kelompok 15 sebagai pemateri ke-6. Menurut Richard Burton Simatupang mengatakan, hukum lain yang juga amat penting dari pernyataan pilot adalah seperti yang ditegaskan dalam pasal 41 Undang-Undang Kepailitan, yaitu bahwa untuk kepentingan harta pilot dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pilot yang merugikan kepentingan kreditor dan dilakukan sebelum pernyataan pilot ditentukan. Pembatalan ini pun hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan debitor dan dengan pihak siapa perbuatan hukum itu dilakukan. Mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Kecuali perbuatan hukum yang dilakukan debitor wajib dilakukan berdasarkan perjanjian karena atau undang-undang. Misalnya, kewajiban pembayaran pajak, bahkan atas hibah yang dilakukan debitor pun dapat dimintakan pembatalannya apabila kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan debitor
mengetahui atau sepatutnya mengetahui tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor, tercantum dalam pasal 43 Undang-Undang Kepailitan. Sekian materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.